Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan kasiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yaitu beribu nikmat, yaitu nikmat sehat, iman dan Islam. Dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan dari tetes darah beliau sampai dari zaman gelapan sampai zaman terang benderang ini. Ya, perkenalkan, nama saya Munawar Sidik dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Kampus Unisma 45 Bekasi. Saya akan menjelaskan kitab yang namanya Adabul Muta'allim yang isinya tentang adab-adab menuntut ilmu atau guru yang mengajarkan. Itu seperti kitab Ta'alim Muta'allim. Saya akan menjelaskan bab as-sabi'u yaitu bab ketujuh. Apa itu bab 7? Fi adabil alimi ma'at talamizatihi. Adab guru terhadap murid-muridnya. Nah, bukan hanya muridnya doang yang punya adab, tetapi guru harus mempunyai adab kepada muridnya. Wa fihi arba'ata asara naw'an minal adabi. Nah, wa fihi di dalamnya arba'ata asara, yaitu ada 14 naw'an minal adab, ada 14 macam atau 14 adab-adabnya. Yang pertama yaitu al-awwalu, yang pertama ayyaqasida bita'limihim wa tahzibihim wajahullah ta'ala wa satra ilmi wa ihya syar'i wa dawama zuhuri haqqi wa khumula batil wa dawama khairil ummati bitakrihi ulama'ihim. Yang pertama, kita harus, kalau kita misalnya jadi guru, kita harus punya adab, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, guru dalam mengajar dan mendidik para murid atau para siswa atau mahasiswa, dosen ke mahasiswa atau mahasiswa ke dosen, itu ada adab-adabnya masing-masing. Nah, saya menjelaskan 4 saja. Nah, yang tadi saya bacakan itu yang pertama, yaitu guru dalam mengajar atau mendidik para murid hendaknya dia niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun misalnya ada kebutuhan sandang pangan, itu niat yang paling serius, paling awal itu yang diniatnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ilmu menyebarkan ilmu. Jangan kita jadi dosen, kita niatnya enggak karena Allah, tapi karena gaji. Ya, gaji itu bonus lah. Nah, menyebarkan ilmu. Nah, kita harus menyebarkan ilmu dengan dalil-dalil yang pas atau dia paham banget. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, pasti ilmu itu sesat gitu atau nggak lemah gitu, nggak ada unsur ininya. Nah, yang selanjutnya menghidupkan syariat, melestarikan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Nah, guru itu harus ketika mengajar niatnya menghilangkan kebodohan
yang ada di dunia atau di muka bumi. Jangan kita ngajar itu buat apa tuh, buat formalitas ya, cuma mengajar doang. Jangan, kita harus niat pertama ridha Allah, menjabarkan ilmu dengan benar. Ketiga apa tuh, ketiga itu menghilangkan kebodohan atau kebatilan atau kesesatan yang ada di muka bumi ini. Nih, terus melanggengkan kebaikan umat dengan memperbanyaknya ulama. Nah, itu kalau guru dengan ikhlas, itu insya Allah murid-murid menjadi ulama besar, guru besar, atau insinyur besar yang memegang teguh keislaman atau memegang kebenaran, tidak tergoyah dengan apapun itu. Nah, yang kedua, yang tadi yang pertama itu guru tuh harus ikhlas. Yang awalu, yang pertama ayat kesida bita'limihin. Nah, guru itu mengajarkan dengan ikhlas. Terus apalagi tadi mengajar dengan ikhlas, menyebarkan ilmu dengan benar, atau menyebarkan syariat Islam. Dan keempat yang ada di bab awal itu adalah menghilangkan kebodohan atau kebatilan atau kesesatan yang ada di muka bumi atau di pendidikan itu. Nah, yang kedua, alam yamtani'a an ta'limi tala tilibi di adami khulusi niyatihim fa inna husna niyati marju bi barokati ilmi. Nah, yang kedua itu hendaklah guru tidak berhenti mengajar dikarenakan tidak ikhlas niat para muridnya. Guru itu apa ya? Guru itu harus ketika muridnya nggak niat belajar ya, itu kita harus memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada murid. Jangan kita ikut-ikutan malas, tapi kamu kenapa malas belajar, kamu kenapa ini. Jangan ketika muridnya malas, ya gurunya ikut malas ya. Jangan seperti itu. Harus kita memberikan motivasi yang baik untuk kebenaran, untuk masa depan seorang murid itu. Nah, yang kedua kan yang kedua yaitu sebabnya bagusnya niat nanti masih bisa diharapkan. Kalau gurunya niatnya semena-mena kayak saya cuma ngajar gini-gini, tapi hasilnya nggak maksimal, kayak seadanya aja, muridnya ini seadanya. Tapi kalau niatnya bersih karena Allah, yang tadi saya jelasin yang pertama itu, guru tuh mengajarkan dengan niat ikhlas tanpa bayaran. Nah, tapi dengan desaknya kebutuhan sandang pangan yang ada di zaman sekarang, itu gaji tuh ibaratnya bonus dari seorang murid, bonus dari Allah gitu. Kalau kita nggak dibayar ya kita lampangkan lampangkan dadanya, mungkin orang tuanya nggak mampu, mungkin gitu. Terus yang ketiga wasalisu, yang ketiga, yang tadi bab pertama menjelaskan ikhlas, menyebarkan ilmu dengan baik dan dalil-dalil yang kuat. Ketiga, menghidupkan syariat Islam, menghidupkan peraturan-peraturan Islam, menegakkan agama Islam. Terus yang keempat, menghilangkan kebodohan atau kebatilan pada murid itu. Itu bab awal. Yang bab kedua dari bab sabi'a, yaitu adab-adab guru pada murid-muridnya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, kedua yang dia harus ikhlas dengan lillahi ta'ala. Kalau kita niatnya ikhlas, tapi niatnya ikhlas, terus kita hasilnya maksimal. Tapi kalau niatnya terpaksa, gini aja udah, pasti
Coba perbedaan orang yang belajarnya ikhlas sama belajarnya terpaksa itu beda. Pertama yang belajar ikhlas dia dengan kesenyuman, beban pikirannya plong. Kalau terpaksa, aduh ngajar lagi males banget muridnya gitu. Itu ada perpaksaan, jadi ngajar itu nggak maksimal. Dipikirkan ini murid kenapa, ini gimana ya itu. Kedua, yang ketiga nih. Yang adik kedua itu yang pertama niatnya yang ikhlas, kedua kita harus mempunyai motivasi. Kalau kita muridnya males, ya muridnya juga gurunya jangan tetap ikut malas. Nanti muridnya ya semena-mena gitu. Gurunya aja males, ngapain kita belajar ya? Males dah. Itu jangan. Yang ketiga itu ayyuhibbat li talibihi ma yuhibbu li nafsihi kama warada fihi hadisi wa ya'rahu lahu ma yakramahu li nafsihi. Maksudnya, guru hendaknya mencintai murid atau pencari ilmu seperti dia mencintai diri sendiri. Nah, jadi gini, ketiga itu bab ketiga bagian 1 itu mencintai murid. Contohnya enggak mencintai seperti yang di luar itu, enggak beres. Jadi kita harus mencintai itu kayak, wah ini kalau saya ngajarnya ikhlas, peduli sama negara atau peduli sama mahasiswa atau murid, itu kita harus, wah nanti kedepannya bagus nih Indonesia ini. Nah kalau kita tidak mencintai, bodo amat, bukan anak saya, ngapain dikasih ajar. Jangan memilah-milih, ini aja nih yang saya ajar, ini aja. Jangan diskriminasi, jangan pilih-pilih. Kalau orang bodoh itu jangan kita biarkan, kita bimbing. Kamu bagaimana yang nggak bisa gitu. Terus yang apa lagi tuh? Wayataniya ma solihah tolib. Nah ini nih maksudnya mencintai sendiri sebagaimana anjuran dalam hadis, dan membenci murid seperti membenci dan memperhatikan kemasalah. Nah, seorang guru itu tidak harus melihat kebutuhan muridnya. Ini butuh apa ya? Nah itu, ini muridnya butuh apa? Butuh fisika ya, dia ajarin fisika. Kalau agama butuh ilmu fikih nih, biar dia paham, biar jadi ulama, kita ajarkan gitu. Nah yang keempat, yang terakhir yang saya ini, warrabi'u ayyasma'alahu bisuhulati ila qa'i fi ta'limihi wa usni talawazu fi tafhim. Nah yang keempat, apa tuh? Yang keempat, hendaknya guru mempermudah pertemuan dengan murid dalam pengajaran, berbahasa yang baik dalam memahami murid terlebih dahulu jika murid itu memiliki keahlian bidang tertentu. Contohnya gini, saya jadi guru nih. Ada orang ini mahasiswa nggak ada yang belum ngerti nih, terus datang ke saya, itu jangan ditolak, kita terima. Kamu kenapa? Terus ada apa gerangan? Apa yang pelajaran kamu belum ngerti? Sini saya Bapak ajarin, Bapak jelasin lagi. Apabila belum ngerti, nanti kita pertemukan kita pertemuan kalau di ruang dosen atau di kelas. Setelah belajar kita tanya lagi, ada yang belum ngerti? Kalau bilangnya jawab udah semuanya, terus ada salah satu mahasiswa yang nanya dengan tatap muka nih, kita nggak boleh tolak, kita harus terima yang baik. Nah apalagi la siyama idza kana ahla lizalika liusni adabihi wa jaudata talabihi wa hissihi ala dobati fawaidi wa hifzi
wa idzin nawadiri. Nah, apa ya? Nah, karena pelajaran tersebut disebabkan kebaikan adab atau bagusnya belajar atau semangatnya atas memahami hal penting faidah dan menghafal hal yang langka. Guru hendaknya tidak menyimpan macam-macam ilmu bila ditanyakan oleh muridnya dan dia ahli tentang itu, karena hal itu dapat membimbangkan dada murid dan dia ahli tentang itu, memalingkan hati dan menimbulkan kegelisahan. Nah, jadi gini, ada gini, kita jadi guru, ada murid, Pak, saya belum mengerti tentang ini. Bilang, kamu gimana sih, bapak sudah jelasin dari awal, kamu dengerin gak? Jangan gitu, gini, apa kita bimbing, oh iya kamu ngerti apaan. Nah, kalau kita muridnya udah ngerti, nah kita tanyakan apa yang ditanyakan lagi. Kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, datang ke saya di kantor saya atau di ruangan dosen gitu. Jangan mentah-mentah, enggak, kamu ngapain sih ganggu bapak aja. Jangan, itu tidak mencerminkan dosen yang baik, guru yang baik. Melantarkan ini dan membenci muridnya. Apaan sih ini orang setiap masuk ini mulu, nanya mulu, bosen. Itu jangan. Gitu, ada nanya dia mulu, bagus, dia aktif, dia mau belajar. Nah, ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet atau salah, itu dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.